surah halaman 3 pada hadis riwayat Muslim. An Nabi Musa qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faja'alan nasu yajharuna bitakbiri. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa ia berkata, dahulu kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika lewat jalan yang mendaki, orang-orang bertakbir dengan suara keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli dan tidak pula yang jauh. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Tuhan yang maha mendengar, maha dekat, dan Dia bersama kalian. Pada hadis ini Rasulullah pernah melarang bertakbir dengan suara keras. Bagaimana dengan masyarakat kita yang bertakbir dengan diiringi musik dengan keras? Kalau kita tidak menasihati, apakah kita juga turut atau ikut berdosa? Nah, ngerti dewe lah, ya enggak? Baru dilihat satu itu aja, ya kita sudah tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah merintahkan kalau menyeru Allah jangan suara keras, karena Allah itu tidak budek. Yang budek itu siapa? Kita. Ya, Allah itu tidak budek dan tidak jauh, gitu loh. Kata Allah tadi, ya, kata Nabi tadi, Allah itu tidak budek dan tidak jauh. Sungguhnya kalian tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli dan tidak pula jauh. Di satu ayat Allah jelaskan Allah itu lebih dekat min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita ini. Lebih dekat. Dan tidak budek, wis cedak ora budek. Lah kok bengok-bengok. Nek dileki nesu. Nah, coba ini cocok dengan ayat ibadah ya, surat Al-A'raf lagi itu. Ingat itu. Sabda Nabi ini cocok dengan ayat Al-Qur'an. Ayat 55 dan 205. Surat Al-A'raf ayat 55 nomor surat 7. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Terus 205 dibaca sekali. 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Ya, tidak mengeraskan suara. Terus? Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau Allah merintahkan tidak mengeraskan suara, kita dengan suara keras berarti kita itu orang yang lalai, nyepelek kayak gitu loh. Makanya tadi Nabi mengatakan, ada sahabatnya yang teriak-teriak takbir dengan suara keras tadi, langsung Nabi menegur, ya, menegur pun dengan apa itu? Peringatan, kasihaninah dirimu, kasihani dirimu. Menyebut Allah melakukan kasihan dirimu, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli dan tidak pula kepada yang jauh. Tuhan itu dekat dan tidak tuli. Maka jangan teriak-teriak. Kalau sahabat Nabi diingatkan Nabi terus manut. Nah sekarang itu tadi 205, 55 itu Al-Quran yang dikatakan oleh Allah la roiba fi. Terus hadis yang berangkat menyeru Tuhanmu jangan keras-keras kalau kamu menyeru Tuhan, karena Tuhanmu tidak tuli dan tidak jauh. Ini hadis riwayat Muslim. Apalagi yang diragukan. Nah, Muslim itu semua kaum muslimin menganggap hadis riwayat Muslim itu hadis yang sahih. Selain Bukhari, Muslim itu sahih. Jadi bisa dilihat di Muslim juz 4 halaman 2076. Kalau Qur'annya 55 205 Al-A'raf.
apalagi yang dicari. Nah, itu petunjuknya sudah jelas. Tapi mengapa itu tidak dituruti? Nah, maka Islam itu tinggal namanya saja. Nah, jadi kita kalau ditunjukkan itu ayat-ayat Allah, itu hadis Nabi, petunjuknya seperti itu. Nah, perkara orang lain masih suka melampaui batas, silahkan saja. Tapi kita maksimal usahakan jangan sampai kita melampaui batas. Menurut aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, nanti kalau kita yang mengajarkan begini ini dianggap bikin resah, bikin agama baru, ya kan? Iya, bikin agama baru dibuka Qur'annya sejak dulu tidak pernah kamu buka kok. Ya, Qur'annya dibuka. Nah, ini dianggap aliran sesat. Nanti membelokkannya, mosok ndonga ora entuk. Mosok takbir kok tidak boleh. Loh, yang tidak boleh itu siapa? Ya. Yang tidak boleh itu kata Nabi tadi karena dengan suara yang keras. Nabi merintahkan kasihanilah dirimu. Kamu itu menyeru kepada Tuhan yang tidak tuli, maka jangan keras-keras. Dan tidak jauh. Allah menekankan, Allah itu lebih dekat dengan urat lehermu. Kalau menyeru pada Allah dengan suara yang lembut dan merendahkan diri, jangan mengeraskan suara. Kurang apa lagi? Ya, maka orang yang tidak seperti ini berarti kan melampaui batas. Saya tidak menyalahkan orang yang teriak-teriak ini, silahkan saja, hanya ayatnya, hadisnya menerangkan seperti itu gitu. Kamu terima ya boleh, tidak diterima ya boleh. Allah sendiri mendakwahkan itu faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Mau mengimani boleh, mengkufuri pun boleh, diberi kebebasan manusia hidup ini. Kafir boleh, iman boleh. Kan enak lah sebetulnya. Tidak usah dipaksa, boleh kafir ya boleh kok. Menurut aturan Allah seperti itu, merendahkan suara ya boleh, teriak-teriak ya boleh. Ya. Nanti kan urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Urusannya dengan Allah. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Nah, itu. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya kan? Jadi Quran itu tibyana likulli syai', penjelas segala sesuatu. Ya. Termasuk perselisihan. Kok jadi perselisih itu karena apa? Nah, umumnya orang berselisih mencari benar. Quran menjelaskan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau ingin mencari benar, farudduhu ilallah wa rasuli. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, mencari kebenaran tadi. Karena orang berselisih kan merasa dirinya yang benar. Ya, suami berselisih dengan istri, istrinya mengaku yang benar dirinya. Suaminya yang mengatakan saya yang benar, istrinya mengatakan saya yang benar. Padahal kebenaran itu dari Allah. Kalau memang kamu mencari kebenaran, farudduhu ilallah wa rasuli, kembali pada Allah dan Rasulnya, kembali pada Al-Quran. Selesai segala permasalahan. Maka Quran itu kalau dari bagi umat Islam itu pendamai segala perselisihan. Nah, kalau orang Islam tidak bisa didamaikan dengan Al-Quran, berarti ngakunya Islam tapi Qurannya tidak mau pakai, tidak mau Quran. Maka harusnya nggak ada perselisihan umat Islam sampai berkepanjangan, sampai bunuh-membunuh, itu nggak ada terjadi begitu. Terus ayat 55 surat Al-An'am. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati
Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an supaya jelas jalan orang-orang yang soleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Nah, jelas kan? Jadi setelah diterangkan Quran, kamu akan tahu ini jalannya orang soleh, orang yang baik, ini jalannya orang yang berdosa. Maka Quran itu furqan, pembeda, pemisah. Yang baik dan yang buruk, yang sesat dan yang selamat. Jadi dalam hadis tadi diterangkan, ya, ada orang bertakbir dengan teriak suara keras. Langsung Nabi dengar langsung itu bersama Nabi, perjalanannya bersama Nabi. Langsung Nabi mengingatkan, kasihanilah dirimu. Ya, kalau kamu menyeru pada Allah itu hakikatnya Tuhan itu tidak tuli dan tidak jauh. Maka jangan keras-keras, kasihani dirimu. Itu penjelasan Quran. Ya. Maka kalau ini kembali pada Quran, selesai. Misalnya, wah senengku keras kok. Padahal direk kancane jangan keras-keras. Berbeki wong. Ya, pamane berbeki ora apa-apa wong takbir berbeki wong piye gitu. Nah, boleh. Yang satu mengatakan untuk syiar, yang satu jangan mengganggu orang. Ya, karepe ya nek karep kabeh to. Nah, namanya berselisih to. Balik ke Quran nih. Kalau Quran bagaimana? Oh ternyata Qurannya mengatakan kalau kamu menyeru Allah, ya, dengarlah suara yang lembut dan jangan mengeraskan suara. Faruduhu ilallah wa rasuli. Kalau kembali kepada Rasul, ternyata Rasul juga mengingatkan, ya, kasihanilah dirimu. Kalau menyeru dengan Allah jangan keras-keras karena Allah tidak tuli dan Allah tidak jauh. Sudah selesai toh? Kembali pada Quran, kembali pada sunnah Rasulullah, selesai. Yang tadi menurut aku apik banter, lah liyane banter ora apik, ganggu wong dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang tidak bisa ketemu karena merasa baik semua, balik aja pada Allah, balik pada Rasulullah, selesai. Maka Quran sebenarnya tempat pendamai perselisihan. Tapi kalau orang Islam sedang berselisih, Qurannya malah dilupakan, hawa nafsunya yang ditonjolkan.